Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hi guys, welcome back to my English class. It's been a long time since I made my last video, but I'm so happy today because I can see you again. So, what we gonna learn today? Just keep on watching. So guys, in this chapter we are going to study about fairy tales. Nah, fairy tales itu sendiri adalah salah satu jenis teks naratif yang berarti dongeng ya. Jadi kali ini kita akan belajar mendongeng nih. So what is fairy tale, Miss? Let's jump to the next slide. So, what is fairy tale? Fairy tales ini adalah salah satu jenis teks naratif ya. Tapi sebelum kita ke fairy tale, it's better if we know about narrative text first. Jadi, narrative text is a type of text that tells a story or describes a sequence of events. Jadi, naratif teks itu adalah suatu teks yang menceritakan tentang suatu cerita atau menggambarkan suatu rangkaian peristiwa. Biasanya ini bersifat imajinatif ya. There are so many kinds of narrative text. Jadi ada banyak sekali jenis-jenis dari narrative text itu sendiri, tidak hanya fairy tale ya. Contohnya di sini ada folktale. Folktale di sini adalah cerita rakyat yang bersifat turun-temurun seperti Malin Kundang, Sang Kuryang dan lain sebagainya. Fable. Fable di sini adalah salah satu jenis narrative text yang bercerita tentang binatang. Biasanya ini untuk pengantar tidur. Untuk contoh ceritanya yaitu The Crocodile and the Mouse Deer. Next, yang ketiga ada legend. Legend di sini biasanya bercerita tentang asal-usul suatu tempat bisa terbentuk begitu ya. Untuk contoh ceritanya The Legend of Surabaya, The Legend of Toba Lake. Selain legend ada juga myth. Myth di sini adalah mitos. Biasanya ini adalah cerita faktual ya, cerita yang dianggap benar-benar terjadi. Contohnya ada The Story of Aji Saka and Dewata Cengkar. The next is love story or romance. Nah, biasanya ini adalah suatu cerita tentang perjuangan cinta si tokoh utama begitu ya. Untuk contoh ceritanya ada Romeo and Juliet, and then I'm One of Those Fool Men, Laila Majnun, dan masih banyak lagi. The last is fairy tale yang akan kita bahas di chapter kali ini. Jadi sebenarnya singkat saja ya, fairy tale itu adalah suatu cerita atau cerita anak-anak begitu yang diselimuti dengan keajaiban. Tapi sebenarnya untuk jenis-jenis naratif teks itu tidak hanya berhenti di fairy tale saja ya. Jadi masih ada science fiction, and then horror stories, history, slice of life, and then personal experience. Masih banyak lagi pokoknya ya. Untuk yang lainnya nanti kalian bisa searching sendiri, bisa pelajari sendiri. Nah, khusus di chapter kali ini kita akan kupas habis tuntas soal fairy tale nih guys. So we can start from the definition of fairy tale. A fairy tale is a short story set in typically magical realm with human characters as well as other world beings like witches and wizards. Jadi in bahasa, dongeng ini adalah suatu cerita pendek yang berlatar dunia magic gitu ya, dengan karakter manusia serta makhluk dunia lain seperti penyihir. Kemudian untuk generic structure-nya ini memang sama dengan narrative text ya. Jadi yang pertama itu kita punya orientation, and then the second is complications, resolutions, and reorientation. In orientation, we usually discuss about the opening paragraph where the characters of the story are introduced like person, time, and place. Di dalam orientation ini biasanya pengenalan ya, pengenalan dari karakternya. Contoh misalnya ada personnya, ada time-nya, kemudian ada lokasinya, tempat, suasananya seperti apa. And then the second is complication, is where the problems in the story develop. Nah, dalam complication ini permasalahan yang muncul ini akan berkembang nih. Biasanya berkembang menjadi konflik lebih parah, lebih complicated, and then menjadi climax ya, menjadi konflik yang akan sangat mempengaruhi tokoh di dalam cerita tersebut. Kemudian akan menurun menjadi anti climax dan akhirnya akan berusaha menemukan solusinya. And then the third is resolution, where the problems in the story are solved. Nah, biasanya di dalam resolution ini untuk masalah-masalahnya ini akan diselesaikan.
And then the last is reorientations. It contains the conclusions of the end of the story. Nah, biasanya di dalam reorientation ini sifatnya optional ya, atau biasanya diberikan atau tidak itu juga tidak apa-apa. Untuk reorientation sendiri biasanya berisi tentang moral value or the summary of the writers. In fairy tale text ada beberapa language features juga yang harus kalian perhatikan. Jadi untuk tata bahasanya ini menggunakan past action verb. Nah, untuk kata kerjanya menggunakan verb 2 ya, karena di sini menggunakan tenses past tense. Contohnya di sini ada climbed and then turned, brought, saw dan lain sebagainya. And then using specific noun as pronoun of persons like the king, the queen, the prince, the princess, or the stingy rich man, dan masih banyak lagi. And next is using adjectives which are for noun phrase like long black hair or two red apples dan lain sebagainya. Next is using time connective and conjunctions to arrange the events like then, before, after, soon, and etc. Next is using adverbs and adverbial phrase to show the locations of events like here, in the mountain, ever after, in the jungle, dan lain sebagainya. And here are some examples of fairy tales. Kalau yang satu ini kalian pasti sudah pernah nonton ya. Jadi ada Beauty and the Beast. Nah, ini sangat famous sekali, mulai dari animasinya dan juga film aslinya juga sudah ada, yang menceritakan tentang si cantik dan si buruk rupa. Ada juga Rapunzel yang memiliki rambut yang sangat panjang, mungkin sepanjang sungai Mississippi kali ya. And then ada juga Tinkerbell. Nah, ini yang biasa disukai anak-anak ini ya. Ini adalah peri yang baik hati yang biasa memperbaiki segala sesuatu yang sudah rusak nih. Hatimu bisa diperbaiki nggak sama Tinkerbell? So guys, itulah tadi penjelasan singkat tentang fairy tale. I do really hope this video will be useful for you in your learning process. Dan buat kalian yang pengen belajar bahasa Inggris lebih dalam, jangan lupa untuk like, comment, subscribe. Siapa tahu itu nanti yang akan ngebuat Miss Dias untuk semangat ngebuat video-video yang lainnya. So, I think that's all for today. Thank you so much for your nice attention. Last what I say, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.